Halo semuanya, jadi kali ini kita akan melanjutkan tutorial pemrograman komputer materi kedua, yaitu tentang variabel. Apa sih itu variabel dan tipe data? Tipe data dalam pemrograman komputer adalah cara untuk mengklasifikasikan dan mengidentifikasi jenis data yang akan disimpan dan diolah dalam pemrograman komputer. Contohnya, kalau di Python ada integer, yaitu menjelaskan angka bulat, float, angka desimal, string. Jadi string ini berfungsi untuk ketika pemrograman tersebut yang menghasilkan angka koma, maka harus menggunakan itu. Nah, kalau di Scratch tidak perlu didefinisikan karena akan disimpan otomatis oleh sistem. Nah, kesimpulannya, variabel ini berfungsi sebagai wadah untuk menyimpan data yang dapat diubah atau digunakan kembali. Tipe data menentukan jenis nilai seperti angka, teks, atau boolean yang dapat disimpan, sementara operasi seperti aritmatika, perbandingan, dan logika memungkinkan manipulasi data untuk menghasilkan output yang diinginkan dalam pemrograman Python yang berbasis sintaks teks dan Scratch yang menggunakan antar muka visual berbasis blok. Nah, langsung saja kita ke tutorial Scratch-nya. Nah, jadi di sini kita memerlukan kan seperti biasa untuk memulai pemrograman. Lalu karena kita untuk mengatur waktu, jadi kita perlu menanyakan jam tidur. Nah, kita ambil di sensing pertanyaan, ini kita tulis how many hours do you sleep? Nah, lalu untuk menyimpan variabel angka dari jawaban yang kita sudah kasih, jadi kita perlu ke variabel dan membuat variabel baru. Dan kita membuat sleep hour. Nah, lalu kita ambil variabel di sini set. Nah, lalu kita kembali ke sensing untuk mengambil jawaban di sini. Dan kita taruh di sini. Lalu kita kembali bertanya tentang berapa lama waktu kerjanya dan berapa dengan perjalanan. How many hours do you work? Nah, di sini kita tambahkan include commute dengan perjalanan. Lalu kita harus membuat variabel baru untuk menyimpan jawaban dari berapa lama kita bekerja. Nah, lalu kita ambil set variable, lalu ganti ke work hour. Nah, lalu kita kembali ke sensing untuk mengambil jawaban dari work hour ini. Lalu kita bertanya, berapa lama kita ingin bersantai. How many hours you, you want to relax? Nah, kita buat lagi variabelnya. Relax hour. Lalu kita ke set variable, ambil set variable, dan kita pilih relax hour. Lalu kembali ke sensing untuk mengambil jawabannya. Nah, di sini kita sudah mempunyai tiga pertanyaannya. Lalu untuk kooperasinya, kita harus mengambil ini dan membuat variabel baru, yaitu available hour. Nah, lalu kita ambil dan
Lalu kita ke operator dengan rumus yaitu command hour. Ini tulis 24 dikarenakan satu hari ada 24 jam. Lalu kita dalam kurung sleep hour ditambah work hour dan ditambah relax hour. Dan jangan lupa ditambahkan 3 dikarenakan itu tidak terhitung oleh kita mandi, makan, dan lain-lain. Nah, ini sudah ada rumusnya, rumus untuk available hour. Nah, lalu kita ke operator dan kita menambahkan yang minus, yang kurang ini ke dalam sini. Lalu kita tambah ini sebanyak 3 kali. Nah, lalu kita tulis di sini 44 dan di sini 3. Nah, lalu kita input variabel-variabel ke dalam sini. Dari relax hour, work hour, dan sleep hour. Nah, lalu kita close untuk mendapatkan jawaban. Dan ke operator lagi untuk mengambil ini. Karena kan kita memerlukan tambahan teks. Nah, kita tulis di sini you have log variable dan kita tulis hour to tadi. Misalkan kita belajar sesuatu per day. Nah, ini sudah jadi. Nah, lalu kita coba untuk memulai sistemnya. Ini how many hours do you sleep? Kita anggap kita tidur 8 jam sehari. Karena orang normal bisa tidur 7 sampai 8 jam. Lalu berapa lama kita bekerja include perjalanan. Misalkan 5,5 jam. Bentar. Lalu berapa lama kita mau relax atau bersantai. Misalkan 3. Nah, kita mempunyai 4,5 jam untuk belajar atau melakukan hal lain. Nah, ini baru step pertamanya. Untuk step keduanya, kita menambahkan pertanyaan lagi. Dan kita ganti pertanyaan yang di sini dengan relax per weekday. Lalu kita harus mengambil pertanyaan lagi untuk menanyakan berapa lama kita ingin bersantai di hari libur. Tuh, next, weekend. Nah, lalu kita menambahkan lagi variabel di sini, relax hour on weekend. Dan kita mengganti relax hour di sini relax hour per
weekday. Nah, ini sudah diganti. Lalu kita ke set variable, kita ganti ke relax hour per weekend dan mengambil jawaban di sini. Nah, di sini kita membutuhkan dua rumus lagi. Nah, rumus yang step kedua kita membutuhkan 3 dan kita sudah mempunyai satu di sini. Rumus yang kedua yaitu saat hari libur dengan rumusnya 24 dikurang sleep hours tambah relax hours on weekend ditambah 3. Nah, kita membutuhkan rumus ini dan juga rumus berapa lama kita mempunyai waktu saat per minggu. Each week dengan rumus available hours per weekday dikalikan dengan 5 karena hari kerja ada 5 hari ditambah available hour per weekend dikalikan 2. Nah, ini kita bentukkan dua rumus ini. Lalu kita membuat variabel lagi dan mengganti ini available hour. Ganti per weekday. Lalu ditambahkan variabel baru available hour per weekend. Kita set ini di bawah ini. Lalu kita butuhkan lagi seperti ini di operator. Kurang terlebih dahulu. Lalu kita hanya membutuhkan 2 penjumlahan. Ini 24. Ini kita ambil sleep hour. Lalu kita ambil relax hour per weekend tambah 3. Ini rumus yang pertama ini sudah ada. Lalu kita buat total available hour. Lalu kita masukkan total available hour. Nah, lalu kita butuhkan penjumlahan, lalu dua perkalian. Nah, ini kita tulis 5 dikarenakan ada 5 hari kerja. Lalu available hour per weekday. Ini ya, kita tulis 2, lalu kita ambil available hour per weekend. Nah, lalu kita buat seperti ini. Dan kita mengganti per weekday. Nah, lalu kita tambahkan di sini. Menambahkan seperti ini. Mengambil blok lagi, 2 operator. Dan menambahkan variabel available hour per weekend. Tulis you have hours to study
per weekday. Dan kita membutuhkan ini lagi untuk membuat total available hour. Kita ke operator, lalu mengambil blok ini lagi, make 2. Lalu kita menambahkan variabel total available hour. Di sini kita yes, you have hours each week. Nah, tapi kan ini tidak ada jeda dari program ini ke program ini berikutnya. Lalu kita tambahkan kontrol, kita menambahkan di sini di bawah ini sebanyak 2. Dan kita atur misalkan 2 detik. Nah, lalu coba kita mulai. Anggap kita tidur 8 jam, lalu kerja dengan perjalanan 5,5 jam. Relax per weekday-nya kita isi 3 jam, dan relax per weekend-nya kita isi 6 jam. Karena dikarenakan hari libur. Jadi kita mempunyai 4,5 jam per weekday untuk belajar, 7 jam per weekend untuk belajar, dan kita mempunyai 36,5 jam per minggu. Nah, untuk Scratch kita sudah selesai. Lalu kita pindah ke Replit. Nah, untuk Replit, karena kan kita mengikuti ini, kita beri agar Mr. for sleep hours, working hours, and relax hour. Lalu kita tulis lagi compute, menjumlahkan menyelesaikan perhitungan dengan rumus tadi. Lalu kita tulis lagi show the result to user. Nah, ini kita sudah mempunyai tiga yang kita butuhkan. Lalu pertama kita tulis sleep hours dengan dot, lalu input. Ini kita beri pertanyaan, how many hours do you sleep? Nah, lalu pertanyaan kedua, working hours. Dan seperti tadi, load, input,
how many hours do you work? Include commute. Lalu pertanyaan ketiga, relax hour. Kita tulis lot input tutup kurung titik dua, how many hours do you want to relax? Nah, untuk pertanyaan pertanyaan kita sudah mempunyai tiga-tiganya. Lalu kita ke rumusnya. Rumus yang pertama itu menambahkan kita menyesuaikan dengan while double hours tambah 24 dikurang sleep hour tambah working hour tambah relax hour dan ditambah 3. Nah, ini rumusnya. Lalu kita show the result, print you have tambah string bentuk, karena bisa jadi kita menambahkan angka koma di dalam sini, di dalam pertanyaan-pertanyaan. Available hour tambah hours to study do another things. Nah, sini untuk step pertama akan kita coba. Lalu kita masukin, anggap kita tidur 8 jam dan bekerja ditambah untuk perjalanan 5,5 dan kita ingin relax selama 3 jam. Nah, sini kita jelaskan bahwa kita punya 4,5 jam untuk belajar dan melakukan hal lain. Nah, ini step satunya sudah selesai. Lalu kita ke step 2-nya. Kita ganti pertanyaannya. Weekday. Kenapa? Karena kita ingin mengganti ke saat di hari kerja. Nah, ini kita ganti weekday. Nah, lalu kita menambahkan relax hours weekend. Lalu kita tambahkan load
untuk memberi angka desimal seperti tadi. Input ada buka kurung dan petik 2 how many hours do you want to relax on weekend. Nah, di sini kita sudah menambahkan satu pertanyaan, lalu kita juga harus menambahkan dua pertanyaan untuk di step 2-nya. Dan kita mengganti di sini weekday. Lalu di sini available hours on weekend. Nah, rumusnya kan kita ada di sini. Nih, rumusnya available hour per weekend 24 dikurang sleep hour tambah relax hour on weekend tambah 3. Nah, kita tulis 24 kurang sleeping hours ditambah relax hour on weekend tambah 3. Nah, lalu kita tulis di sini well, oh, kita menambahkan variabel baru, itu total hour, itu 5 dikali available hour on weekday ditambah 2 dikali available hours on weekend. Nah, ini pertanyaan udah jadi rumus-rumusnya. Nah, lalu saya jangan lupa masukkan for time. Lalu kita klik 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 1,5 detik. Lalu kita tambahkan print. Weekend you have tambah string label hour weekend, lalu tambahkan hours to study or do other things. Lalu kita tambahkan time sleep
1,5 detik. Dan kita nulis lagi, print. You have so in a week. You, you have total, lalu tambah string total hour, tambahkan waktu tadi atau each week, di setiap minggunya. Di selesai. Nah, ini kan sudah selesai nih. Lalu kita coba menjalankan programnya. How many hours do you want to sleep? How many hours do you sleep? 8 jam. Anggap kita 5,5 jam. 3 jam di hari kerja dan 6 jam di hari libur. Nah, di sini ada kesalahan. Lalu kita harus menggantinya. Nah, di sini kan kita belum ganti. Kita harus menambahkan weekday-nya. Nah, kita coba ulang. How many hours do you sleep? 8 jam. 5,5 jam. 3 jam. 6 jam. Jadi kita programnya berhasil. Nah, kita di sini mempunyai 4,5 jam untuk belajar atau melakukan hal lain pada hari kerja. Di hari libur kita mempunyai 7 jam untuk belajar atau melakukan hal lain. Dan tiap minggu kita mempunyai 36,5 jam per minggu untuk melakukan hal lain atau belajar. Ini rumusnya berhasil dan di sini juga berhasil. Nah, lalu jadi sekian, terima kasih yang sudah mendengarkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya izin pamit.